Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Diva Gasani, 2 Divna Auralia Putri, 3 Siti Sarah, 4 Deotri Totonavo Sarogule akan mempresentasikan tentang pemikiran politik Muhammad Hatta. Biografi Muhammad Hatta. Jika ada pemimpin Indonesia yang hampir sempurna dalam karakter dan integritas pribadi, maka Muhammad Hatta adalah salah satu yang paling menonjol. Wawasan intelektualnya sangat jauh ke depan, sementara etika politiknya yang baik banyak diakui oleh kawan dan lawan politik Bung Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelapor operasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Selanjutnya pendidikan. 1. Nederland Handelschool Rotterdam, Belanda pada tahun 1932. 2. Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School, Batavia pada tahun 1961. 3. Mir Ugrebrecht Legal School, Padang pada tahun 1919. 4. Europeiski Legal School, Padang pada tahun 1916. 5. Sekolah Dasar Melayu Fort de Cook, Minangkabau pada tahun 1913 sampai 1916. Awal perkenalan Bung Hatta dengan dunia pergerakan nasional ketika Bung Hatta berkenalan dengan tokoh-tokoh syarikat usaha dan Jong Sumatranen Bond. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat dia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranen Bond wilayah Padang pada tahun 1916. Setelah melanjutkan sekolah ke Batavia, lalu dilanjutkan ke Belanda, jiwa pergerakan dan anti-kolonial Bung Hatta semakin kuat melalui tulisan-tulisannya yang dimuat surat kabar di Indonesia maupun Belanda. Kemudian, pergerakannya di Perhimpunan Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia jelas menunjukkan sikap Hatta yang anti terhadap kolonial. Buku-buku pengalaman Hatta di studi di Eropa, khususnya di Belanda, serta buku-buku bacaannya membawa pemikiran Hatta sangat maju dengan mendapatkan banyak inspirasi dari para intelektual dunia, termasuk pemikiran para filsuf dari Barat dan Timur. Bahkan keluasan pengetahuan Hatta juga meliputi bidang politik, ekonomi, hingga filsafat, seperti terlihat dalam karyanya yang berjudul Alam Pemikiran Yunani 1963 dan Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan 1953. Pemikiran politik Bung Hatta sangat dipengaruhi oleh para pemikir Barat. Namun Bung Hatta tidak larut dalam paradigma Barat karena beliau sangat menentang liberalisme dan Hatta tetap berpijak pada nilai-nilai asli Indonesia dalam merumuskan konsep-konsep negara Indonesia. Selanjutnya, pandangan Hatta terhadap negara. Hatta menginginkan negara dengan demokrasi di bidang politik dan di bidang ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme, melainkan kebersamaan dan kekeluargaan yang sesuai dengan budaya dan tradisi Indonesia, yaitu gotong royong. Pandangan Muhammad Hatta terhadap demokrasi. Salah satu gagasan Muhammad Hatta yang muncul pada tahun 1928 sampai dengan tahun 1960 adalah tentang demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi dari Muhammad Hatta berbeda dengan demokrasi Barat yang dikritiknya karena melahirkan kekuasaan kapitalisme. Muhammad Hatta mengharapkan bukan hanya demokrasi di bidang politik saja, tetapi di bidang ekonomi yang harus diperhatikan. Muhammad Hatta menjadi peletak dasar konsep keindonesiaan yang lebih mendalam, yaitu konsep keadilan, keterbukaan, serta demokrasi. Bagi Hatta, cara pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara apabila tidak didasarkan dengan rasa tanggung jawab akan menimbulkan tirani mayoritas. Di samping itu, dalam usaha memenangkan pemungutan suara, setiap pihak akan berusaha mencari pendukung sebanyak-banyaknya agar bisa memenangkan pemilihan dan menjadi pihak yang berkuasa. Di sini timbul aspek persaingan atau kompetisi dari sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi di negara-negara Barat, yang terjadi pengukuhan kekuasaan pemilik modal terhadap rakyat biasa
yang dengan demikian menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Itulah sebabnya Hatta berpendapat semangat individualisme Barat dalam politik harus ditolak. Sebaliknya, Hatta membayangkan sistem demokrasi berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang mencerminkan tradisi kehidupan bangsa Indonesia secara turun-temurun. Wujud kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan politik adalah penerapan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. C. Pandangan Muhammad Hatta terhadap individualisme Barat. Menurut Hatta, ada ketidaksesuaian paham individualisme dengan asas kebersamaan, kolektivisme yang sudah menjadi tata pergaulan di masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Dengan mengemukakan hal ini, Hatta tidak merujuk pada kelemahan-kelemahan demokrasi Barat sebagai dasar pengajuan pemikirannya sendiri mengenai demokrasi, melainkan semata-mata karena sistem ekonomi yang individualistis itu yang memang sesuai untuk Barat, tetapi tidak sesuai dengan tata pergaulan sosial masyarakat asli Indonesia. Ini sekaligus menunjukkan orisinalitas pemikiran politik Hatta. Ia ingin membangun gagasannya sendiri tentang demokrasi di atas kenyataan masyarakatnya sendiri. Hatta memang amat terikat dengan apa yang disebutnya dengan tradisi kehidupan masyarakat asli Indonesia yang sudah berlaku secara turun-temurun sejak berabad-abad lalu. Hatta secara spesifik menunjukkan pada tradisi kehidupan bersama masyarakat desa yang didasarkan pada semangat kebersamaan atau gotong royong. Selanjutnya, Muhammad Hatta sebagai pemikir politik. Yang pertama, Muhammad Hatta seorang pemikir maupun pejuang demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk membangun Indonesia dengan mengembangkan gagasannya mengenai kedaulatan rakyat berdasarkan apa yang dianggapnya sebagai kelemahan demokrasi Barat. Yang kedua, dalam pandangan demokrasi politik tidak dari kelemahan substansifnya, melainkan dari sudut alasannya dibentuk tatanan demokrasi politik tersebut. Jadi, cara pandang Hatta mirip dengan pandangan Marx. Demokrasi politik sebagai suatu yang mulia dengan tatanan yang mengandung semangat kemerdekaan, kebersamaan, dan persaudaraan. Yang ketiga, Muhammad Hatta pemikir yang sangat kritis pada zamannya. Dan sungguh, beliau juga sebagai pemikir sosialisme di Indonesia. Serta pemikirannya ini juga tertuang dalam pasal 33, pasal 27, dan pasal 34. Paham sosialisme ini perlu ditempuh dengan mengingat prioritas maupun keperluan hidup yang penting. Perkembangan pemikiran politik Muhammad Hatta. Yang pertama, pemikiran politik Bung Hatta pada masa sekolah dalam kurun waktu 1908 sampai dengan 1921 adalah mulai muncul. Dan berkembangnya pemikiran Hatta mengenai nasionalisme yang kemudian diikuti dengan perkembangan pemikiran mengenai ekonomi politik dan sosialisme. Yang kedua, pemikiran Bung Hatta pada masa pergerakan nasional dalam kurun waktu 1921 sampai dengan 1942 adalah implementasi gagasan nasionalisme Bung Hatta yang telah timbul sejak masa sekolah melalui politik pergerakan dan kepemimpinannya dalam organisasi pergerakan. Melalui sepak terjangnya dalam pergerakan nasional, Hatta melahirkan konsep demokrasi ekonomi yang kemudian berkembang lebih luas menjadi gagasan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemikiran politik Bung Hatta pada masa revolusi fisik dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949 adalah pemikirannya mengenai demokrasi dan ekonomi politik, di mana Hatta menjalankan pemikirannya tentang demokrasi dan ekonomi politik melalui kewenangannya sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pemikiran politik Muhammad Hatta. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.